terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ode Ratni Rajudin bertugas sebagai guru IPA di SMP Negeri 6 Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 7, materi pokok, pemuaian, submateri pokok, pemuaian pada zat padat. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukannya untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang temannya yang tidak datang? Ada. Sakit? Atau Pak? Sakit. Siapa yang sakit? Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya temannya, yang lain jaga kesehatan supaya tidak sakit juga seperti temannya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita belajar, siapa yang mau pimpin doa? Nah, silakan pimpin doa masing-masing. Dipimpin saja berdoa masing-masing. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita sendiri, doa dimulai. Doa selesai ya. Ya, Sebelum kita mulai, Bu Guru mau berdiri semua kalian, berdiri semua. Ayo berdiri semua. Kita menyanyi dulu lagu Garuda Pancasila supaya semangat. Ayo. Mulai. Masih ingat pemuaian pelajaran SD? Kelas berapa itu belajar pemuaian? 6. Apa yang masih diingat? Angkat tangan. Yang agak beda. Ada lagi? Perubahan bentuk karena perubahan suhu. Perubahan bentuk karena perubahan suhu. Nah, menurut motornya bagaimana itu perubahan bentuknya? Sudah tahu bagaimana perubahan bentuknya? Seperti air panas dituangkan di gelas, gelasnya retak. Oke, ada lagi? Kira-kira kenapa retak itu? Nah, karena suhunya terlalu panas. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pemuaian. Hah? Coba perhatikan. Nah, siapa yang mau baca? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang pertama? Oke. Oke, yang pertama, yang kedua, siapa yang mau bacakan? Ini. Setelah menyaksikan video percobaan dan tadi dapat mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi
Pengumuman panjang dengan benar. Oke. Dan yang ketiga yang belakang. Mendiskusikan LKPD, peserta didik dapat menyampaikan gagasan dari permasalahan penguaian zat padat dengan lugas. Setelah melakukan literasi, kita baca buku, kita buka profil, dan menyaksikan video pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis gejala penguaian zat padat pada peristiwa di sekitar. Jadi di sekitar kita banyak gejala penguaian. Itu yang kita mau amati dan analisis. Yang kedua, setelah menyaksikan video percobaan, jadi kita ada percobaan tapi lewat video saja. Kenapa lewat video saja? Karena nanti di percobaannya ada pakai bakar-bakar. Kalau kita lakukan itu agak berbahaya. Jadi kita lewat video saja. Nah, setelah menyaksikan video percobaan, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penguaian panjang. Jadi kita bisa lihat apa yang mempengaruhi penguaian panjang. Yang ketiga, setelah mendiskusikan SKPD, peserta didik dapat menyampaikan gagasan dari permasalahan penguaian zat padat dengan mudah. Oke. Jadi kita hari ini belajar penguaian dengan model problem based learning. Jadi nanti berbagi satu masalah yang nanti kita pecahkan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, aspek penilaiannya ini yang pertama aspek sikap spiritual dan sosial. Jadi bagaimana kalian sikapnya saat berdoa, sikap mandirinya dan gotong royong. Nanti kan kita sebentar mau berdiskusi. Yang kedua aspek keterampilan berdiskusi dan kerjasama sebentar dijelaskan ke depan. Nah, ada kerjasama, menghargai pendapat dan menyampaikan gagasan. Nanti kerja kelompok bagaimana dia menyampaikan gagasan. Yang ketiga itu aspek pengetahuan. Ada evaluasi formatif dan LKPD. Oke. Nah, sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru mau kasih tes awal dulu. 5 nomor. Oke, dibagikan. Tulis namanya dan kelas. Lagi. Oke, kerjakan sesuai kemampuanmu. Bu Guru kasih waktu bisa 5 menit, 5 nomor. Oke, sudah? Oke, silakan dikumpul supaya kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo. Mana? Oke, sudah kumpul. Sudah kumpul semua? Oke, kita mulai pembelajaran ya. Coba perhatikan. Siapa yang mau baca? Terus apa? Coba baca. Perhatikan pernyataan siang hari yang tadi ibu ingin menjemur pakaian karena tali jemuran yang berbahan telah terlihat mundur. Ibu memerintahkan Anton untuk mempercangkannya terlebih dahulu sebelum menjemur. Keesokan paginya ibu terkejut mendapati kawat jemuran sudah putus. Oke. Jadi keadaannya adalah saat siang hari ibu ingin menjemur tapi kawat jemurannya terlalu longgar. Nah, disuruhlah anaknya Anton mengencangkannya. Ada yang bisa tanggapi coba angkat tangan? Bagaimana? Apa kira-kira kenapa? Tes karena terlalu kuat tingkat. Terlalu panas. Terlalu panas. Oke. Mainnya lampu. Bisa. Masing-masing punya pendapat. Nanti ada pendapat yang sudah benar, ada yang masih di luar jalur. Nanti habis belajar, mudah-mudahan semua pendapatnya sudah bisa memberi pendapat yang sesuai dengan teori.
Taslimat. Selanjutnya Bu Guru membagikan lembar kerja dikerjakan secara berkelompok. Jadi lihat apa yang ditanyakan. Nanti diperhatikan videonya untuk memperoleh jawabannya. Jadi lihat videonya, perhatikan yang baik supaya bisa menjawab. Oke, memutarkan video ya. Hai sobat, aku Ika. Aku mau nanya nih, kalian pernah lihat nggak sih kabel listrik di pinggir jalan? Iya, yang bentuknya longgar gitu. Kira-kira kenapa ya dibuat kayak gitu? Atau secara sederhananya, kita dapat menyebut bahwasanya pemuaian itu adalah perubahan bentuk dari sebuah benda dikarenakan benda tersebut menerima kalor ataupun panas. Atau bisa juga kita sebutkan bahwasanya pemuaian itu adalah perubahan dari suatu benda atau perubahan bentuk benda dikarenakan benda tersebut terjadi perubahan suhu. Gitu adik-adik. Oke adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada 3 jenis zat. Yang pertama ada zat cair, yang kedua ada zat gas, dan yang ketiga ada zat padat. Nah, ketiga zat inilah yang nantinya akan mengalami pemuaian atau yang kita kenal sebagai pemuaian zat cair, pemuaian zat gas, dan juga pemuaian zat padat. Oke adik-adik, masuk ke pembahasan terakhir nih, kita akan membahas tentang pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat ini banyak banget pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam pembuatan jembatan. Yuk, coba kita perbesar gambar ini. Coba deh, sekarang adik-adik perhatikan gambar jembatan yang udah diperbesar ini. Ternyata ada jaraknya antara bagian jembatan satu dengan bagian jembatan lainnya. Tapi tenang aja, itu semua ada alasannya kok. Hal ini bisa terjadi karena untuk memberikan ruang ataupun space bagi zat padat yang menjadi material dalam pembuatan jembatan ini untuk mengalami pemuaian. Karena pada dasarnya zat padat itu akan mengalami pemuaian, berupa pemuaian panjang maupun pemuaian luas. Nah, ketika kondisi lingkungan di sekitar jembatan itu masih dingin kayak sekarang, nah maka jembatan masih dalam posisi seperti semula. Tapi coba kita lihat, ketika ada kalor ataupun ada panas, di mana suhu di sekitar jembatan itu panas banget, ada matahari terik di atasnya. Tuh, lama-lama jembatan akan mendekat satu sama lain, di mana zat padat yang menjadi materialnya mengalami pemuaian. Gitu adik-adik, itu adalah salah satu contoh penerapan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita kembali ke si Ika tadi. Sekarang kalian sudah tahu kan alasan kenapa kabel listrik di pinggir jalan itu pada siang hari bisa melengkung? Ya, benar sekali, yaitu karena adanya pemuaian. Karena kabel listrik itu berupa zat padat, nah ketika dalam kondisi panas, matahari terik, maka kabel listrik itu pun akan mengalami pemuaian atau pertambahan panjang, perubahan bentuk ukuran. Tapi coba deh adik-adik lihat kondisi kabel listrik pada malam hari. Mereka akan kembali ke bentuk semula, di mana tidak terjadi pemuaian pada kondisi suhu yang dingin. Gitu. Sekarang kita mau lanjut ke aktivitas kedua. Dimana mesin boot itu terdiri dari alat ukurnya ini, alat ukur muainya, kemudian ada batangnya. Batangnya di sini ada aluminium, kemudian ada besi, kemudian ada tembaga. Nah, kemudian ada alat pemanasnya. Selanjutnya di sini pemanasnya akan saya hidupkan pemanasnya.
Kita lihat dulu posisi pada 0 adalah dari percobaan tadi kita bisa melihat bahwa mengenai aluminium itu lebih cepat memuai daripada dua batang yang lain. Urutannya yaitu aluminium, kemudian tembaga dan besi. Sekarang gilirannya kalian berdiskusi. Diskusikan LKPD-nya bersama kelompoknya. Jadi tadi sudah guru kasih 5 video. Jadi tadi kalau belum diisi, sekarang diisi. Sudah lihat semua? Nah, coba lihat LKPD-nya. Aktivitas 1. Coba lihat apa yang mau dicari itu. Analisislah gejala pemuaian pada zat padat pada peristiwa sehari-hari. Jadi dari tayangan video tadi sudah tahu ya, sudah bisa ditahu yang mana itu gejala pemuaian. Oke, ada juga dari buku, baca buku. Dari video yang sudah ada dan dari kalian buku. Sudah dikerjakan di LKPD-nya. Jadi coba perhatikan. Bu Guru sambil jelaskan, sambil kalian mengisi, Bu Guru jelaskan. Jadi pada video pertama itu dijelaskan bahwa banyak gejala pemuaian di sekitar kita, seperti gagal listrik dan apa tadi? Jembatan yang berjarak. Nah, di video kedua kita bisa lihat bahwa ada berapa unit tadi kawatnya? Aluminium, tembaga, besi. Masing-masing panjangnya sebelum diberi panas bagaimana? Panjangnya sama atau beda? Beda. Panjangnya sebelum dipanaskan sama. Nah, setelah dipanaskan bagaimana? Beda. Yang mana yang lebih panjang? Aluminium. Terus? Jadi ternyata masing-masing kawat itu masing-masing bahan berbeda pemuaiannya. Ada yang lebih cepat panjang, ada yang lambat panjangnya. Ya, faktor apa yang mempengaruhi gejala pemuaiannya itu? Nah, kenaikan suhu diberi panas. Kalau diberi panas dia memanjang. Saat panasnya sudah hilang, dia akan kembali ke bentuk semula. Malahan kalau panasnya suhunya diturunkan lagi, bisa jadi dia malah lebih pendek dari panjang awalnya. Jadi nanti pada akhirnya aktivitas 1 dan aktivitas 2 muaranya adalah kita mau memecahkan permasalahan kawat jemuran yang putus supaya bagaimana supaya dia tidak putus. Karena kalau dipecahkan dia akan semakin tambah putus. Tambah lagi. Selanjutnya dijelaskan di depan. Ya. Ini yang kita mau bahas tentang masalah ini akhirnya ke sini ke masalah yang pertama. Nah, bagaimana sudah dapat solusinya? Bagaimana solusinya? Guru sambil menilai ini siapa yang bagus dalam diskusi kelompok. Guru sambil menilai. 5 menit lagi waktunya yang untuk presentasi, silakan siapkan. Silakan siapkan. Guru kasih waktu 5 menit.
Apa yang bisa dijelaskan? Kabel yang ada pada tiang listrik berubah bentuk pada siang dan malam. Yang pada siang hari, kabel akan memanjang hingga kabel menjadi lentur agar tidak putus. Dan ketika malam hari, kabel akan kembali semula dan menjadi putar. Ada yang mau tambahkan? Di kelompok lain bagaimana, ada yang mau tambahkan? Hiburan putus karena kawat dibenarkan. Sedangkan kawat tidak dibenarkan, maka hiburannya tidak putus. Oke, jadi solusinya bagaimana? Jangan diketatkan. Jangan diketatkan. Oke. Mengapa kalau diketatkan itu? Kenapa kalau diketatkan? Kalau diketatkan, Karena pengaruh apa? panas. Kalau panas. Kalau panas kan dia memanjang, dia memulur. Dia tidak akan putus kalau dia tambah panas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3. Ada lagi satu kelompok yang mau maju. Satu. Coba, bagaimana masing-masing kawat? Ada 3 kawat, bagaimana setelah dipanaskan? Dibakar panjangnya sama, setelah dibakar panjangnya beda. Kenapa berbeda? Karena sebenarnya jenis kawatnya berbeda. Karena jenis kawatnya berbeda. Bagaimana? Kenapa kawat tersebut? Panas karena adanya jadi pada kawat umuran dan kawat terlalu kencang. Pada saat menjemur membuka kembali datang pada dalam siang hari. Jadi jemurannya dibuka-buka. Ya. Bagaimana solusinya teman kalau jemurannya kalau malam dilepas ikatannya? Bagaimana tanggapannya? Sudah sesuai kan? Kenapa bisa? Mana solusinya supaya jemurannya tidak ada tambahan lagi ya? Teman lagi mau tambahkan? Jangan terlalu ditarik. Oke, bagaimana tanggapan kelompok 5? Sama. Sudah biar bagaimana kelompok 5? Beda atau sama juga? Jangan juga terlalu kencang. Sama. Tadi sudah ada beberapa jawaban dari kelompok. Masing-masing hampir sama. Bagaimana tadi? Jawabannya jangan diketatkan. Apalagi? Jangan terlalu ditarik. Apalagi? Ya? Dibuka ikatannya. Apalagi? Tidak apalagi? Jangan terlalu diketatkan. Jangan terlalu diketatkan. Oke. Jadi jawabannya sudah benar ya. Tapi ada juga alternatif lain. Apa kira-kira? Nah, bisakah kita pakai bahan yang berbeda? Bisa. Apa pengaruhnya kita pakai bahan yang berbeda? Misal, apa pengaruhnya kita pakai bahan yang berbeda? Tidak putus. Beda apanya? Beda menguatnya.
kalau misalnya bahan yang besar porsi namanya porsi muainya. Kalau benda yang besar porsi muainya, dia panjangnya akan besar pertamaannya. Begitu pula kalau dia turunnya, panjangnya akan memendek secara banyak, ya. Jadi pertambahan panjangnya banyak saat dipanaskan. Kalau saat didinginkan saat malam hari, dia memendeknya banyak juga. Bagaimana kalau kawat yang kecil porsinya? Saat dipanaskan bagaimana? Pertambahan panjangnya besar atau kecil? Kecil. Saat dipendekkan saat dingin juga kecil. Jadi dia tidak terlalu berpengaruh untuk memutuskan. Jadi itu bisa jadi salah satu solusi ya. Jadi yang kecil porsi muainya. Apalagi? Kalau kita kasih kencang di siang dengan di pagi hari beda nggak? Beda. Yang mana yang lebih bagus? Cara kencang di pagi atau di siang hari? Di pagi. Di pagi hari yang betul. Di pagi hari yang betul. Kita kasih kencang di pagi hari. Siang hari memulur. Sore hari kembali lagi ke bentuk sumber ketat lagi. Malam ingin kembali lagi ketat. Bagaimana kalau kita kencangkan di siang hari yang sudah terlanjur panjang, kita kasih pendek, dikasih kencang. Pada saat dingin, sore atau malam dingin, mau jadi tambah pendek lagi, makanya dia jadi putus. Jadi kalau mau dikencangkan, pilihlah yang saat cuacanya, suhunya masih rendah, toh? Ya. Jadi selain itu bahannya juga. Ada yang mau tambahkan? Bu Guru mau kasih nilai. Menurutnya Bu Guru yang paling bagus jawabannya itu kelompok 2. Yang kedua itu yang bagus jawabannya kelompok 1. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana tadi jawabannya? Tidak lupain yang kalian temui sehari-hari, misalnya apa? Kabel apa? Tiang listrik. Kenapa tiang listrik? Kabel tiang listrik mengulur pada siang hari dan malam hari dia menetap kembali memendek. Apalagi selain itu? Jembatan. Kenapa jembatan? Bagus. Diberi celah. Besinya diberi celah. Kenapa harus diberi celah? Supaya tidak bertemu saat jembatan yang membuat tidak bertemu, tidak saling bertemu karena nanti akhirnya bisa bengkok atau bisa runtuh jembatannya. Apalagi masih ada lagi? Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Apa saja? Siapa yang bisa jawab? Ini silakan. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi? 1. Ukuran awal, panjang luas atau volume awal. 2. Ukuran awal. 2. Kenaikan suhu. 3. Jenis zat mempunyai Jenis bahan dan semua bahan punya porsi muai berbeda-beda. Itu yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Jadi panjang pendeknya tergantung porsinya, ya. Tadi juga kita sudah bahas gagasan dari permasalahan yang kawat tadi. Kita ulangi lagi apa? Yang terlalu ditetapkan. Yang terlalu ditarik. Terus apa lagi? Memilih bahan besi. Kenapa besi? Karena porsi muainya besar atau kecil? Kecil. Oke. Jadi pilih yang tidak terlalu besar perubahan di saat panas atau saat dingin. Ya. Jadi hari ini kita sudah selesai belajar. Guru mau tanya, apa yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Ilmu apa? Ilmu tentang perubahan suhu. Terus apa lagi? Kira-kira ilmu itu berguna atau tidak?
dan ilmu. Jadi kan pemulaian banyak di sekitar kita. Nah, kita sudah belajar pemulaian, jadi kita sudah tahu bagaimana supaya misalnya pada kawan, supaya kawannya tidak putus, bagaimana harusnya Pak? Jadi jangan terlalu ditetapkan. Jadi banyak peristiwa sehari-hari yang bisa kita pelajari dari manfaat pemulaian ini. Misalkan lagi, nanti kita belajar pemulaian gas di depan. Kalau misalnya ban motor, kalau kencang, kalau penuh, itu bisa meledak. Jadi manfaatnya kita belajar pemulaian juga itu supaya tidak usah terlalu dikasih penuh. Jadi hari ini kita sudah belajar dengan berdiskusi. Bu Guru harap kalian terbiasa untuk berdiskusi, saling membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi kelompok itu kelompoknya kalian sendiri. Kalau kelompoknya bagus, nilainya kalian juga yang bagus. Kalau kelompoknya jawabannya jelek, nilainya kalian semua yang jelek. Makanya harus saling bekerja sama. Jangan cuma diam-diam, kelompoknya mencari, semua yang mencari ya. Ya. Oke, yang terakhir, Bu Guru makasih lagi. Terakhir dengan soal yang sama yang tadi. Ya. Anak pondok. Bu Guru pakai soal yang tadi juga. Sudah ada soal? Silakan dikerjakan. Setelah pengetahuan yang telah kalian dapat dari pembelajaran hari ini, semoga jawaban yang tadinya salah sudah benar. Ayo Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ayo cepat. Oke, kalau sudah duduk lagi, sudah semua? Sudah semua. Kelompoknya, jawaban kelompoknya dipukul. Jawaban kelompoknya sudah pukul semua. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar apa? Pemulaian terhadap berikutnya pertemuan depan kita akan belajar pemulaian pada zat cair dan gas dan sebagainya. Oke, Bu Guru mau kasih tugas. Coba nanti kerjakan soal hitungan dari pemulaian zat padat ini. Nah, lihat contoh di halaman 149. Ada contohnya. Dan nanti kalian kerjakan yang halaman 152. Pelajari contoh soal di halaman 149, lalu kerjakan soal di halaman 152 nomor 2 dan nomor 3. Ya. Sebelumnya pimpin doa. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.